kajian Islam. Sedangkan kalian itu, saya yakin kalian itu sudah luar biasa iman kalian itu. Maka saya itu tidak memberikan kepada kalian karena saya yakin kalian berjihad bukan untuk ini. Akhirnya mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang paling terpercaya. Jadi kalau kita perhatikan di sini cerita ini, kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang-orang Ansor bahwa nikmat yang besar Allah berikan kepada mereka itu ketika diutus kepada mereka seorang Rasul yang menyelamatkan mereka dari kesesatan yang dulunya mereka menyembah kepada berhala. Setelah itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkan mereka menyembah kepada Allah Ta'ala. Oleh itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya kepada kita seorang Rasul. Dengan Rasul ini kita bisa mengenal Allah. Dengan Rasul ini kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana tauhid dan mana syirik, mana ibadah dan mana maksiat. Maka diutusnya seorang Rasul kepada kita nikmat terbesar. Terlebih yang diutus kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita yang hidup di zaman ini, kita hidup di zaman akhir, kita nggak berjumpa dengan beliau, kita nggak pernah melihat wajah beliau, dan badan kita pun nggak pernah menyertai beliau. Apakah kita yang hidup jauh setelah kematian Rasulullah SAW ini, apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya beliau diutus? Kita katakan iya, walaupun kita nggak bisa berjumpa dengan beliau, tetapi kenikmatan diutusnya Rasulullah SAW itu warisannya sampai hari kiamat masih ada. Yaitu apa? Yaitu ilmu agama. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan nabi itu kalau meninggal dunia, mereka tidak mewariskan harta, dinar atau dirham. Innama warrathul ilma, yang mereka wariskan itu adalah ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan ini, yaitu ilmu agama, maka mereka telah mendapatkan bagian warisan Rasulullah yang paling banyak. Nah, kemana kita mendapatkan warisan ini? Di majelis ilmu. Majelis-majelis seperti ini kita sedang membagi warisan Rasulullah SAW. Oleh itu pernah Abdullah bin Mas'ud, beliau keluar ke pasar, ke jalan-jalan, kemudian mengajak manusia ke masjid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai manusia, ayo kita pergi ke masjid, karena di masjid sedang dibagi warisan Rasulullah SAW. Akhirnya berbondong-bondong manusia itu ke masjid. Ketika mereka sudah ramai di masjid, mereka nggak mendapatkan bajunya Rasulullah, nggak ada, pedangnya Rasulullah nggak ada, demikian juga miliknya Rasulullah nggak ada. Terus apa yang mau dibagi itu? Yang didapatkan sama manusia itu di masjid cuma ada seorang guru menyampaikan ilmu, kemudian murid-muridnya itu pada berkeliling membuat halakoh. Akhirnya mereka tanya sama Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, mana warisan Rasulullah yang katanya sedang dibagi itu, mana itu? Akhirnya beliau menunjuk kepada majelis ilmu, kemudian beliau mengatakan, hadza mirathun nabi, ini yaitu majelis ilmu ini adalah warisan Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin mendapatkan warisan Rasulullah, datang ke sini, datang di majelis ilmu, kalian akan mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Oleh itu kita walaupun tidak berjumpa dengan beliau, tetapi tetap kita masih bisa merasakan kenikmatan beliau. Dan kita ini adalah orang-orang yang Nabi kita itu kangen berjumpa dengan kita. Dan Rasulullah menjuluki kepada kita, orang-orang akhir zaman, nggak berjumpa dengan beliau, tapi cinta sama beliau, beriman kepada beliau, dan berjuang untuk mengikuti sunnah beliau. Orang-orang seperti kita ini, Rasulullah SAW menjuluki kita dengan julukan ikhwanur Rasul. Ikhwan, teman-temannya Rasulullah. Kalau orang yang berjumpa dengan Rasulullah namanya sahabatur Rasul, sahabatnya Rasulullah SAW, sahabat. Kalau kita teman-temannya. Rasulullah SAW itu pernah dalam hadis yang sahih, beliau itu masuk kuburan Baqi, kemudian beliau membaca doa, Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa ketika mau masuk kubur. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, waditu anni alqa ikhwani. Saya berharap, pengen sekali berjumpa dengan teman-temanku, berjumpa dengan ikhwanku. Akhirnya para sahabat di situ mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami itu teman-teman engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwanku, alladzina lam ya'tu ba'du, orang-orang yang belum datang sekarang, tapi nanti akan datang mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada saya tetapi tidak pernah melihat saya, tidak pernah berjumpa dengan saya. Mereka cuma mendapatkan Al-Quran, cuma mendapatkan hadis, tapi mereka percaya dengan saya. Oleh karena itu, kenikmatan diutus kepada kita seorang Rasul itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita perlu bersyukur ketika kita diberikan hidayah masuk Islam. Setelah itu kita diberikan hidayah untuk mengenal sunnahnya Rasulullah, dan istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW itu perjuangan yang luar biasa, mematikan. Kita mempertahankan Islam dan sunnah di akhir zaman seperti ini, perjuangan yang sangat berat. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sampai berdoa, dan perjuangan mempertahankan sunnah di zaman Imam Ahmad lebih parah daripada zaman kita. Berat sekali zaman Imam Ahmad itu. Sampai beliau mengatakan Allahumma, dalam doa beliau, Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan hanya Islam saja. Kalau seandainya kita mati di atas Islam, Islamnya siapa sekarang? Islamnya Khawarij, Islamnya Syiah, Islamnya Ahmadiyah, atau Islamnya siapa? Tetapi kita berdoa, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, kalau kita sedikit mempelajari sejarah beliau, Rasulullah SAW itu diutus di waktu itu zaman penuh dengan kerusakan. Zaman kerusakan di Arab maupun selain Arab rusak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah itu sebelum mengutus saya, Allah itu melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum, Allah murka kepada semua mereka. Arabahum wa ajamahum, orang Arabnya dan orang selain Arabnya, semuanya dimurkai sama Allah Ta'ala, karena kesyirikan, dosa dan maksiat semua mereka kerjakan. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit dari orang-orang ahlul kitab yang masih tegak di atas tauhid mereka. Dan itu pun cuma sedikit, gak banyak. Sedangkan mayoritas manusia semuanya musyrik. Setelah itu datang kepada kita seorang nabi, diutus oleh Allah dalam kondisi masyarakatnya penuh dengan kerusakan. Dan Rasulullah SAW ketika diutus, rupanya beliau diutus kepada sebuah negeri, yaitu beliau itu munculnya dari sebuah negeri yang sangat terbelakang. Negeri yang sangat terbelakang. Bukan Romawi, negeri adidaya yang maju. Bukan Persia, negeri adidaya yang sangat maju juga. Tetapi subhanallah, nabi yang dipilih sama Allah itu orang Arab. Nabi kita itu orang Arab. Dan orang Arab negeri yang sangat terbelakang. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Orang Arab nggak punya kerajaan. Siapa rajanya? Nggak ada rajanya, karena mereka qabilah-qabilah yang terpecah-pecah. Negeri Arab, negeri yang sangat miskin, tandus, sehingga orang-orang negara-negara besar, Romawi, Persia, nggak punya keinginan untuk menjajah. Mau dijajah apanya itu? Oleh karena itu bangsa Arab, Mekah, bangsa yang nggak pernah terjajah. Mengapa? Karena mau dijajah apanya? Nggak ada yang bisa dijajah itu. Negeri gersang. Demikian juga ekonomi mereka kocar-kacir, hancur ekonomi mereka. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan beliau dari kaum yang seperti ini. Akhirnya Rasulullah SAW dakwah terus sampai akhirnya satu orang masuk Islam. Setelah itu dua orang masuk Islam. Akhirnya Islam di awal-awal itu asing, gersang Islam di awal-awal itu. Setelah itu sampai akhirnya Islam itu mulai banyak, akhirnya terjadi pertentangan dengan kaumnya. Kemudian ketika sudah mulai banyak orang-orang masuk Islam, akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah membuat sebuah negara baru. Disitulah kekuatan, ada muhajirin, ada ansor, kemudian orang-orang berdatangan.
mulailah Rasulullah SAW kuat di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, pasti agama kita akan menang. Dan Rasulullah memberikan kabar seperti ini kepada seorang sahabat waktu di Mekah. Ada seorang sahabat budak namanya Khabbab bin Arid. Khabbab bin Arid itu budak yang punya dia itu seorang perempuan. Tuannya itu perempuan namanya Ummu Anmar. Seorang perempuan namanya Ummu Anmar. Dan Khabbab ini kerjaannya pandai besi. Jadi dia itu setiap hari disuruh bikin pedang, pandai besi, masukkan besi sampai besinya itu sudah menganga, setelah itu ditempa. Suatu ketika tuannya itu tahu kalau Khabbab itu masuk Islam. Akhirnya tuannya perempuan ini marah, kemudian datang ke tempat kerjanya Khabbab, kemudian diambil itu besi yang sudah menganga itu diambil, kemudian diceskan di punggungnya Khabbab sampai pingsan dia. Kemudian disiram. Setelah itu dicas lagi sampai pingsan lagi, kemudian disiram, kemudian diarak di jalan-jalan Khabbab ini, kemudian dipukuli pakai pelepah kurma, kemudian ditendang pakai sandal sampai hancur. Ketika sudah selesai, dia datang ke Rasulullah SAW, pengen mengadukan urusannya kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah sedang istirahat, duduk di bawah naungan Ka'bah. Akhirnya Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kita? Kita orang-orang lemah ini, budak-budak ini biasa disiksa sama Tuhan kita. Alas tanstarsiru lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kita, kemenangan untuk kita? Akhirnya Rasulullah SAW bercerita. Rasulullah SAW bercerita, inna mimman kana qablakum. Wahai Khabbab, orang-orang sebelum kalian, mereka ada yang beriman kepada seorang nabi, kemudian ditangkap sama kaumnya, kemudian digergaji kepalanya sampai kakinya sampai terbelah menjadi dua belahan. Ada juga di antara mereka yang beriman kepada seorang nabi, kemudian disisir kepalanya dengan sisir besi sampai terkelupas daging dan tulangnya. Ada juga di antara mereka yang beriman kepada seorang nabi, kemudian ditangkap, dikubur hidup-hidup. Kullu dzalika la yasudduhum an dinillah. Ujian seberat ini tidak menghalangi mereka untuk kekal di atas agama Allah Ta'ala. Walakinnakum qaumun tastajilun. Tetapi kalian, ini Rasulullah ngomongnya kepada para sahabat loh, dan ujiannya nyata, mereka disiksa sama kaumnya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kalian itu orang yang tergesa-gesa minta kemenangan, padahal kalian belum menjalankan sebabnya. Apa janjinya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, pasti Allah akan memenangkan agama ini. Pasti akan menang kita ini. Hatta yasirur raqib min Son'a ila Hadramaut. Sampai nanti ketika Islam jaya, aman negeri Arab itu, sampai ada orang yang jalan dari Hadramaut, dari Son'a menuju Hadramaut. Kalau orang dari Son'a menuju Son'a ibu kota Yaman, kalau orang berjalan dari Son'a menuju Hadramaut, jalan sendiri, nggak takut kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Islam jaya, aman, tentram. Kalau orang jalan dari Son'a menuju Hadramaut, itu melewati kota yang paling ganas di dunia. Kota yang paling ganas. Kota ini apa namanya? Kotanya namanya Ma'rib. Kota itu namanya Ma'rib, tempat kita dulu belajar. Dan memang ganas negerinya itu. Tapi ketika Islam jaya, Rasulullah mengatakan aman, sampai orang jalan sendirian itu nggak takut kecuali Allah Ta'ala. Maka itu subhanallah, perjuangan Islam awal-awal itu mematikan. Berat perjuangan kaum muslimin di awal-awal itu. Oleh karena itu, sahabat yang awal masuk Islam dengan sahabat yang akhir masuk Islam jauh berbeda. Walaupun yang akhir itu kualitasnya, jasanya luar biasa, tinggi jasanya, tetapi di hadapan Allah tetap berbeda. Coba ketika ada seorang sahabat mulia, Khalid bin Walid, sahabat yang terkenal sekali. Dalam peperangan nggak pernah dia itu kalah. Saking dia itu nggak pernah cacat dalam peperangan, sampai Umar kan memecat dia. Coba, setelah Irak jatuh di tangan Khalid bin Walid, sebelum masuk ke Palestina waktu itu, kan dipecat itu sama Umar bin Khattab itu, Khalid bin Walid. Akhirnya datang itu Khalid bin Walid kepada Umar, Umar, kenapa kamu pecat saya sebagai komandan perang? Apa salah saya itu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya pecat kamu karena kamu nggak ada salahnya. Karena kamu itu nggak ada salahnya itu. Saya itu mendengar orang-orang ngomong Khalid, ini karena Khalid, jasanya Khalid, saya takut kamu akan terfitnah dengan pujian manusia, Khalid. Saya sayang sama kamu, sehingga kamu saya turunkan menjadi prajurit biasa.
Ketika Khalid bin Walid itu mencaci maki Abdurrahman bin Auf, dicaci maki sampai akhirnya ibunya dicaci maki sama Khalid bin Walid. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki sahabatku. Padahal Khalid bin Walid sahabat, tapi Rasulullah mengatakan jangan mencaci maki sahabatku, yaitu Abdurrahman bin Auf. Demi Allah, jika seandainya salah seorang di antara kalian sodakoh 1 gunung Uhud emas, menyamai sodakohnya sahabatku, walaupun cuma 1 mud atau setengahnya. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal, ketika masih di Mekah, ketika zaman-zaman berat. Sedangkan Khalid bin Walid masuk Islam sebelum dibukanya kota Mekah. Jadi sudah Islam itu sudah jaya. Begitu Rasulullah SAW ketika diutus, perjuangan dakwah zaman itu berat sekali. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di Madinah, apakah selesai perjuangan? Enggak. Terus para sahabat berjuang sampai terjadi peperangan demi peperangan demi peperangan, sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia dan Islam itu sudah jaya di Arab. Tapi pertanyaan, apakah selesai setelah itu? Enggak. Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, berat ujiannya Abu Bakar. Sampai akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, laula Abu Bakar ustukhlifah, jika seandainya bukan karena Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, mungkin Allah sudah enggak disembah lagi di muka bumi. Kenapa? Abu Bakar menjadi khalifah, orang-orang Arab murtad dari agama. Orang-orang Arab murtad dari agama. Setelah itu Romawi sudah bersiap untuk menghancurkan kaum muslimin, bayangkan. Akhirnya Abu Bakar, dan waktu itu Rasulullah sebelum meninggal dunia itu kan Rasulullah mengutus sebuah utusan perang melawan Romawi, dipimpin sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid umurnya masih 17 tahun. Dan ketika dipilih sama Rasulullah, Usama bin Zaid dicaci maki oleh senior sahabat. Maka Rasulullah marah. Rasulullah marah. Kalian jangan mencaci maki Usama bin Zaid. Sungguh dia layak untuk menjadi pemimpin. Dia itu layak untuk menjadi pemimpin. Sampai akhirnya ketika berjalan di tengah jalan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia setelah itu. Akhirnya zaman Abu Bakar, beliau menjadi khalifah, kaum muslimin kumpul senior-seniornya itu. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, tolong pasukan Usama ditarik mundur ke Madinah, karena Madinah kosong sekarang ini. Kalau kita itu terus lanjutkan ini perjalanan ini, mungkin orang-orang murtad akan menghancurkan Madinah. Kita nggak ada pasukan di Madinah ini. Kata Abu Bakar, enggak, tetap berjalan. Maka dia mengatakan, lau jarrotil kilab, demi Allah wahai Umar, jika seandainya datang anjing-anjing mencakar-cakar kaki istrinya Rasulullah, tidak akan pernah saya tarik pasukan yang sudah dikirim sama Rasulullah SAW. Pasukan Usama tetap jalan, karena yang mengirim bukan saya, Rasulullah SAW. Tetap harus berjalan. Akhirnya ketika berjalan, perang sama Romawi membawa kemenangan. Setelah itu pulang, orang-orang Arab yang pengen murtad takut dari pasukan Usama ini. Perjuangan luar biasa. Sampai akhirnya Islam menaklukkan ini, takluk ini, terus sampai akhirnya Islam itu jaya. Setelah itu Islam kembali lagi mundur, dan di zaman kita Islam kembali kepada yang asing. Intinya sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita melihat dari sejarah sedikit yang saya sebutkan ini, sedikit, kita mendapatkan gambaran bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Dan ini yang sangat penting, dan ini akan kita ambil bagaimana kehebatan generasi Robbani, generasi yang dididik langsung sama Rasulullah SAW itu, bagaimana kehebatan mereka. Rasulullah SAW itu kalau kita perhatikan metode pendidikan beliau kepada para sahabat itu, Rasulullah SAW itu menanamkan iman sampai kokoh, setelah itu baru syariat ditanamkan. Sehingga perlu kita ingat, dan ini harus kita jadikan pelajaran bagi kita. Harus kita jadikan pelajaran bagi kita. Kalau kita kebalik, maka pendidikan gagal. Kajian Islam.